Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jianuzula binti Solihah. Di sini saya akan menjelaskan kedudukan hadis ahad dan mutawatir beserta kehujahannya. Di sini ada daftar isi yang meliputi latar belakang, lalu yang kedua yaitu hadis ahad, meliputi pengertian hadis ahad, macam-macam hadis ahad beserta contohnya, status hadis ahad dan kehujahannya. Dan yang ketiga, yaitu hadis mutawatir. Meliputi pengertian hadis mutawatir, macam-macam hadis mutawatir beserta contohnya. Lalu yang ketiga, status hadis mutawatir dan kehujahannya. Dan yang terakhir, kesimpulan. Di sini latar belakang yang akan saya jelaskan yaitu dalam petunjuk Al-Quran, sumber ajaran kedua setelah Al-Quran ya ini adalah hadis. Untuk mempelajari sumber hukum Islam yang benar dibutuhkan kedua sumber ajaran Islam tersebut, yakni Al-Quran dan hadis. Meskipun keduanya merupakan sumber ajaran Islam, akan tetapi Al-Quran dan hadis ini memiliki perbedaan dari segi periwayatannya. Al-Quran itu merupakan ayat-ayat yang diriwayatkan secara mutawatir, sedangkan hadis sebagian periwayatannya dengan mutawatir dan sebagian lainnya secara ahad. Yang akan saya bahas di sini yang pertama yakni hadis ahad. Pengertian hadis ahad menurut etimologi dan yakni hadis ahad secara etimologi yakni al-ahad merupakan kata jamak dari ahad yang berarti satu. Khobar al-wahid adalah berita yang hanya diriwayatkan oleh satu orang perawi. Sedangkan pengertian hadis ahad secara terminologi yaitu khobar yang belum memenuhi syarat hadis mutawatir. Sedangkan menurut Abu Zahroh, definisi hadis ahad itu yakni setiap khobar yang diriwayatkan oleh seorang atau dua orang atau bahkan lebih yang diterima dari Rasulullah SAW dan tidak memenuhi syarat hadis masyhur. Lalu selanjutnya yakni macam-macam hadis ahad beserta contohnya. Ada 3 macam hadis ahad. Yang pertama masyhur, yang kedua aziz, yang ketiga gharib. Saya akan menjelaskan yang dari yang pertama. Hadis masyhur itu hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi hadis. Dan contohnya itu Anin Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha wada'a an ummiyal khata'a wan nisyan wa mas tukrihu alaihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu telah memaafkan dari umatku dari kekeliruan, kealfaan dan apa-apa yang dipaksakan terhadap mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Jadi di sini itu Ibnu Hibban dan Al-Hakim itu mensahihkan hadis ini, meski demikian ada hadis dalam Sahih Muslim yang semakna, tapi dengan redaksi yang lain dan yang kualitasnya itu lebih sahih, sebab kriteria sahihnya Imam Muslim itu dikenal paling kuat setelah Imam Bukhari. Yang kedua yakni hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 perawi. Contohnya seperti hadis ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladuhu wan nasi ajma'in. Yang artinya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kalian beriman kepada aku menjadi yang paling ia cintai dari kedua orang tuanya, anaknya dan semua manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh 2 orang sahabat, yaitu Anas dan Abu Hurairah. Qatadah dan Abdul Aziz bin Su'aib meriwayatkan dari Anas, dari jalur Qatadah terhadap Syu'bah, dan Sa'id meriwayatkan darinya. Sedangkan dari jalur Abdul Aziz bin Su'aib terdapat Ismail bin
U'aliyah, dan Abdul Warith. Hingga tingkat tabi'in, hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh dua perawi. Kemudian setelahnya terdapat banyak perawi yang meriwayatkan hadis aziz ini. Lalu yang ketiga yakni hadis gharib. Hadis gharib ini hanya diriwayatkan oleh satu perawi saja. Contohnya, An Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa ala ra'sihil maghfir. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki Makkah dan di atas kepala tutup kepada dari besi. Ini hanya diriwayatkan oleh satu perawi saja, yakni Anas. Lalu yang selanjutnya yaitu status hadis ahad dan kehujahannya. Mengenai kehujahan hadis ahad ini banyak pendapat ya. Ada yang ada yang sangat menerima hadis ahad ini dijadikan hujah, tapi ada beberapa ulama yang juga menjadikan hadis ahad ini tidak boleh digunakan sebagai hujah. Saya akan menjelaskan yang boleh hadis ahad boleh dipergunakan sebagai hujah. Mengenai kehujahan hadis ahad ini, menurut pendapat jumhur ulama, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para ulama, setelah mereka dari kalangan ahli hadis, ahli fikih, serta ahli usul, mereka berpendapat hadis ahad yang sahih dapat dijadikan hujah yang wajib diamalkan. Dasar dari pendapat tentang kewajiban yang mengamalkan hadis ahad ini adalah kewajiban syar'i, tapi bukan kewajiban akli. Jadi maksudnya di sini hadis ahad itu boleh digunakan menjadi hujah, akan tetapi hanya yang mengenai kewajiban syar'i, bukan yang kewajiban akli, seperti itu. Lalu menurut Imam Ghazali, hadis ahad ini bisa dijadikan dalil dalam hal akidah apabila menjelaskan atau menerangkan sesuatu yang ada dalam Al-Quran. Sedangkan ulama ahli usul fiqh seperti Imam Syafi'i itu membenarkan adanya kehujahan hadis ahad dalam hal akidah dan melakukan pembelaan secara kuat sambil meluruskan kekeliruan pendapat terhadap penolakan berhujah menggunakan hadis ahad. Lalu ini ada yang menolak, saya akan menjelaskan yang menolak. Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya yang berjudul Al-Salafiyah Marhalah Zamaniyah Mubarakah La Mahzab Islami menyatakan bahwa hadis ahad itu tidak menghasilkan hujah yang sifatnya mengikat dalam bidang akidah, yang seseorang akan terjerumus dalam kekafiran bila tidak mempercayai secara pasti kandungan hadis sahih yang tidak mencapai derajat mutawatir dan masih tetap dalam batasan riwayat hadis. Seperti itu. Lalu selanjutnya ya ini hadis mutawatir. Pengertian dari hadis mutawatir ini menurut bahasa berasal dari kata matabi atau mutatabi, maksudnya yang datang beriringan antara satu dengan yang lainnya dengan tidak ada perselangan atau datang secara runtut berturut-turut secara bergantian tanpa adanya yang mencela. Yang dimaksud di sini adalah mutawatir itu mengandung pengertian yang bersifat terus-menerus atau kontinu yang berturut-turut tanpa adanya yang mencela dan menghalangi turunnya hadis tersebut. Lalu sedangkan menurut istilah di sini ada pendapat dari Mahmud At-Tohan. Definisi hadis mutawatir itu yakni hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang menurut adat kebiasaan itu mustahil mereka sepakat berdusta tentang hadis yang diriwayatkan ini. Maksud definisi ini adalah hadis atau khobar yang diriwayatkan oleh para periwayat yang banyak pada tiap tobakoh atau tingkatan sanadnya, yang menurut akal dan adat kebiasaan itu mustahil para perawi itu sepakat membuat kebohongan mengenai hadis yang bersangkutan. Lalu di sini macam-macam hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hadis mutawatir lafzi dan yang kedua yakni hadis mutawatir maknawi. Apa sih yang dimaksud hadis mutawatir lafzi itu? Di sini Muhammad
A'jaj Al-Khatib mendefinisikan hadis mutawatir lafzi ini dengan hadis yang diriwayatkan secara lafal dari banyak orang, dari banyak orang tersebut, mustahil mereka itu sepakat dalam berdusta dari awal sampai akhir sanadnya. Contohnya, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar." Rawahu Bukhari. Artinya Rasulullah bersabda, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, hendaklah dia menduduki tempat di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Rasulullah sendiri, kan maksudnya di sini kan diriwayatkan, mohon maaf, maksudnya di sini itu diriwayatkan oleh orang yang tidak mungkin orang yang meriwayatkan hadis tersebut ini bohong. Jadi singkatnya seperti itu. Lalu hadis mutawatir maknawi. Menurut Jalal ad-Din Abdul Ar-Rahman Ibnu Abi Bakar Al-Suyuti dalam kitabnya Tadrib Al-Rawi fi Syarh Takrib Al-Nawawi, beliau ini mendefinisikan bahwa hadis mutawatir maknawi itu sebagai suatu hadis yang dinukilkan oleh banyak orang yang menurut adat mustahil mereka bersepakat untuk berdusta atas kejadian yang berbeda-beda tetapi bertemu pada titik persamaan. Jadi di sini itu contohnya karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la yarfa'u yudayyihu fi syai'in min da'ihi ila fil istiqoi wa innahu yarfa'u hatta yara biyadu ibtoyah. Artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat kedua tangannya dalam doa-doa beliau kecuali dalam sholat istisqa, dan beliau mengangkat tangannya hingga sampai putih-putih kedua ketiaknya. Hadis riwayat Bukhari. Di sini kan kita lebih memahami bahwa hadis ini itu sifatnya lebih ke maknanya yang sangat yang dijelaskan itu makna dari isi hadis tersebut. Lalu status hadis mutawatir dan kehujahannya. Di sini sama dengan hadis ahad. Hadis mutawatir itu juga ada beberapa ulama yang membolehkan hadis ini dijadikan hujah, tetapi juga ada kalau ini tokoh yang menganggap bahwa hadis mutawatir itu tidak bisa dijadikan hujah. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan dari hadis mutawatir yang boleh digunakan hujah ya. Menurut Ibnu Taimiyah, orang yang telah meyakini kemutawatiran suatu hadis wajib hukumnya mempercayai kebenarannya dan mengamalkan sesuai dengan kandungan yang ada pada hadis tersebut. Sedangkan orang yang belum mengetahui kemutawatirannya hendaklah mengikuti dan menyerahkan kepada orang yang telah menyepakati kemutawatiran hadis tersebut. Lalu ini dari Mahmud At-Tahan, beliau itu menyatakan bahwa hadis mutawatir ini bersifatnya dzaruri, yaitu ilmu yang meyakinkan dan mengharuskan manusia itu mempercayai dan membenarkan secara pasti, seperti orang yang menyaksikannya sendiri, tanpa disertai dengan keraguan sedikit pun. Dengan demikian, seluruh hadis mutawatir ini dapat diterima atau makbul untuk dijadikan hujah tanpa harus mengkaji para periwayatnya. Lalu di sini ada yang menolak tentang kehujahan hadis mutawatir. Ada tokoh namanya Junpol. Dia itu meragukan keberadaan hadis mutawatir dan mempersoalkan definisi dari hadis mutawatir ini sendiri. Menurutnya, definisi hadis mutawatir itu dihasilkan dengan penuh persoalan. Perumusannya itu mengalami berbagai perubahan yang tidak sederhana. Definisi ini terkadang itu dapat diterapkan untuk hadis tertentu dan dalam konteks tertentu, namun tidak dapat diterapkan sama sekali untuk hadis-hadis yang lain. Jadi menurut Junpol ini, dia menganggap bahwa hadis mutawatir ini banyak memiliki persoalan dan hanya bisa digunakan dalam konteks-konteks tertentu seperti itu. Lalu kesimpulan yang dapat saya ambil di sini yakni
hadis ahad itu adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Hadis ahad itu dibagi menjadi 3, yaitu masyhur, aziz, dan gharib. Sedangkan hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang menurut adat kebiasaannya itu mereka mustahil sepakat untuk berdusta atau berbohong tentang hadis yang diriwayatkannya tersebut. Sedangkan hadis mutawatir itu dibagi menjadi 2, yakni lafzi dan maknawi. Lalu kesimpulan selanjutnya yaitu para ulama itu memiliki pendapat yang berbeda-beda terhadap kehujahan hadis ahad dan hadis mutawatir. Jadi ada yang menolak dan ada yang menerima, yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih. Mungkin itu penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.